Resolusi 2024. Saya punya satu resolusi di tahun ini, yakni punya satu lahan yang dikelola dengan pendekatan permakultur. Walaupun saya belum pernah ikut permaculture design course, tapi saya insya Allah akan coba sambil terus belajar teori-teori dari berbagai sumber. Di sana nanti saya akan fungsikan yang pertama adalah sebagai sarana belajar saya, tempat bereksperimen saya, dan saya sediakan juga untuk teman-teman yang mau belajar, silakan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah nanti pertama malah saya mau bikin video dulu. Saya kenalkan dulu ini lahannya, lahan yang semula seperti itu, apa adanya saya perlihatkan, terus di sekitarnya ada apa aja. Kemudian langkah kedua yaitu saya mau bikin desain yang masih memiliki kemungkinan besar untuk berubah ya, desain awal. Nanti tempat ada raised bed di sini, ada gubuknya di sini, ada kolam resapan di sini, ada pohon ini di sini, jalannya arahnya ke sini seperti itu. Itu nanti saya mau bikin yang masih banyak kemungkinan untuk berubah ketika praktik gitu. Terus langkah selanjutnya saya mau membangunnya dari pembersihan dulu ya mungkin ya. Apa yang sampah yang ada di sana diambil, kemudian ada tanaman-tanaman yang tumbuh-tumbuhan yang kiranya tidak diperlukan dipangkas, terus ada yang perlu dirapikan dulu begitu. Terus nanti secara bertahap yang mulai butuh biaya ini nanti ada perlu yang ini, ada perataan tanah juga di sana. Terus bikin raised bed itu yang mau saya utamakan, raised bed untuk tanaman pangan. Yang raised bed utama itu nanti bentuknya pakai bentuk keyhole atau lubang kunci yang sudah saya desain. Kemarin saya bikin coret-coretan itu nanti diameternya 3 meter, terus lebar ruang tanamnya itu 1 meter, terus di tengahnya ada lubang untuk tempat manusia itu 1 meter diameternya. Terus batu bata yang dibutuhkan untuk susun 5 itu batu batanya membutuhkan hampir 400 batu bata setelah saya hitung kemarin itu raised bed yang utama itu. Terus kemudian di sekelilingnya nanti ada raised bed yang bentuknya menyesuaikan itu, dan juga menyesuaikan komponen-komponen yang ada di lahan, misalnya menyesuaikan jalan setapak, menyesuaikan tepian batas lahan itu, terus menyesuaikan pohon, menyesuaikan apalah yang ada di sekitar nanti. Raised bednya menyesuaikan bentuknya ya. Itu untuk raised bed. Terus yang berikutnya saya mau bikin kolam, tapi bukan fungsi utamanya bukan buat kolam ikan, tapi untuk kolam resapan, untuk menghambat aliran air ya. Jadi agar air lebih banyak yang masuk ke meresap ke dalam tanah. Kenapa saya tidak bikin kolam ikan? Karena di belakang lahan tersebut sudah ada sungai yang memang sudah saat ini ikannya sudah dipertanyakan ya. Saya nggak tahu itu jumlah ikannya ada berapa dan berapa jenis yang masih bertahan di sana. Karena sejak saya kecil, saya SD itu sudah teracuni sungai itu. Jadi sudah biasa untuk diambil ikannya dengan cara diracun dan juga disetrum. Kalau yang diracun itu dengan teknik racun itu mungkin sekarang nggak tahu ya, mungkin sudah nggak ada ya. Tapi untuk yang setrum itu belum lama ini saya masih menjumpai itu teman kecil saya itu yang memang hobi elektro, bikin setrum, terus sampai sekarang ternyata masih setrum juga. Itu jadi nanti memang perlu pemulihan itu sungainya ya, mesti ditebari benih lagi itu biar
nanti lambat laun akan pulih cita-cita saya. Sungai itu nanti akan seperti cerita bapak saya zaman dulu waktu kecil. Bapak saya itu sungai tersebut katanya untuk mencari ikan di sungai itu gampang banget, cuma modal tangan, nggak butuh alat apapun pun bisa. Nah, saya akan berusaha untuk itu terwujud lagi, entah kapan, entah saya masih mengalami itu apa enggak, tapi semoga akan terwujud di hari depan nanti. Itu sungai menghasilkan ikan sebagai sumber protein yang sehat bagi warga sekitar gitu. Kemudian tadi rice bed, yang kedua bikin tangkapan air ya, resapan itu. Kemudian yang ketiga, di sana saya melihat bambu itu ada 4 macam yang ada di sekitar itu, yang kelihatan dari lokasi itu. Ada macam yang lain juga, tapi di agak jauh, masih satu kampung. Yang pertama ada bambu apus, terus ada bambu ori, yang keduanya itu punya bapak saya. Terus ada bambunya tetangga itu bambu petung. Terus yang di seberang sungai itu punya orang lain juga, itu bambu kuning yang besar, jadi sudah satu rumpun besar gitu. Saya taunya juga baru-baru ini, tiba-tiba udah besar di situ. Itu karena ada bambu, dan saya lihat itu di modul permakultur terbitan IDEP itu, bambu itu ditempatkan pada bab tersendiri. Maka itu saya memaknai bahwa bambu itu memang diutamakan dalam permakultur, karena bambu menjadi material bangunan yang memiliki keunggulan kalau ditinjau dari kacamata ekologi ya. Karena bambu itu dalam umur 3 tahun saja sudah layak untuk dipanen, untuk dijadikan bahan bangunan. Tentunya agar awet, agar tahan lama, itu perlu dengan prosedur yang benar ya, yaitu waktu pemanenannya, terus usia panen itu tadi, terus kemudian pengawetan tradisional adalah dengan cara direndam. Nah, untuk itu saya mau menjadikan bambu itu salah satu produk dari lahan itu nanti. Jadi saya mau mengajak diri saya sendiri dulu untuk mencintai bambu dan menggunakan bambu untuk berbagai keperluan, entah untuk bahan bangunan, terus bahan perabotan dan lain sebagainya itu. Makanya saya akan bikin di lahan itu satu bak perendaman bambu. Karena kalau yang masyarakat yang sekarang bapak saya itu kalau mau bikin reng, bikin usuk gitu, bambunya direndamnya di sungai. Dan waktu saya kecil itu juga hal yang lumrah bahwa bambu yang direndam di sungai itu hanyut waktu banjir, itu lumrah. Tiba-tiba ada orang yang nyari bambunya gitu. Itu hal yang lumrah. Makanya agar tidak perlu repot seperti itu ngerendamnya, kita bikin tempat khusus untuk merendam bambu. Yang ada di kepala saya nanti ukurannya lebar 1 meter, yang panjangnya sekitar 5,5 meter. Jadi bisa menampung bambu yang panjangnya 5 meteran. Nah, bambu 5 meteran itu nanti sudah cukup lah untuk bikin bangunan yang disesuaikan dengan panjang itu. Oh ya, bambu ini tadi perbambuan, produksi bambu sudah saya lirik. Kemudian saya mau bikin gubuk bambu di sana nanti. Saya mau bikin rumah sederhana yang materialnya adalah menggunakan kebanyakan material dari bambu, dan saya bikin rumah yang lantainya tanah, terus ompaknya alas dari tiang itu tidak dari fondasi semen, melainkan seperti rumah mbah saya zaman waktu saya kecil itu pakai batu juga, cuma pakai batu. Jadi benar-benar alamiah begitu ya, hanya sedikit sekali melibatkan produk industri, paling paku yang dilibatkan nanti, dan juga apalah nanti tahu nanti. Terus pakai genteng tanah liat,
seperti itu yang ada di bayangan saya yang mau saya bikin. Jadi gubuk bambu yang bisa jadi tempat tinggal, tempat istirahat, tempat bekerja, dan juga tempat berdiskusi. Teman-teman mau datang nanti bisa berdiskusi di sana. Ada MCK-nya juga, karena untuk mempraktikkan semuanya, yang mempraktikkan gaya hidup sehari-hari itu dengan permaculture, jadi semuanya mesti saya bikin lengkap gitu. Itu terus kemudian ada kandang. Yang saya lirik saat ini adalah kandang adalah piara ayam. Pada dasarnya saya itu memelihara binatang itu nggak hobi sama sekali ya, tapi oke lah, karena ini memang salah satu komponen yang penting ya, ternak itu. Jadi saya mau bikin ayam dulu. Kalau yang lain saya belum. Tapi untuk kedepannya sebenarnya saya mau kuda. Kenapa kuda? Karena saya akan mengembangkan saya ingin mempraktikkan kembali transportasi yang ramah lingkungan, transportasi yang sustainable, yang tidak perlu terlalu melibatkan industri ya. Kalau transportasi yang bermesin kan jelas harus berkaitan dengan pabrik, kita nggak bisa mandiri kan. Nah, makanya saya mau bikin walaupun itu alat transportasi lokal mungkin ya, dari ya satu kampung aja lah untuk angkot-angkot, karena bapak saya punya sawah yang lokasinya dari rumah itu sekitar mungkin 5 kiloan mungkin ya. Nah, nanti paling enggak bisa untuk alat transportasi dari rumah sawah untuk kalau pas panen nanti bisa untuk angkut itu pakai dibuatkan kereta kecil atau bendi atau andong atau kedukar namanya. Saya punya cita-cita seperti itu, tapi kuda itu membutuhkan biaya modal yang tinggi. Kalau untuk ilmu perkudaan, pelihara kuda, saya sudah ada teman yang memelihara kuda, jadi nanti gurunya insya Allah sudah ada. Jadi saya mau mulai dari ayam dulu aja, ayam yang paling ringan, dan ayam itu realistis. Kita sudah kenal sejak dulu, sudah biasa makan dari kecil. Walaupun masa kecil saya nggak doyan ayam, tapi sekarang suka, dan anak saya juga sekarang bukan suka ya, doyan. Anak saya juga doyan, dan ya udah umum lah, telurnya juga doyan. Saya mau praktikan ayam kampung, nanti dikembangkan, mungkin ditabung, kalau sudah cukup bisa buat beli kuda anakan gitu ya. Itu kandang, terus kemudian tadi rice bed, terus rendaman bambu, kemudian bikin gubuk beserta lengkap dengan MCK-nya. Oh ya, sumber airnya ya, sumber air ada sumur, nanti saya akan memberdayakan sumur yang ada, sumur milik almarhum mbah saya di agak samping lagi, nanti bisa sumber airnya dari situ. Untuk yang keperluan mandi, masak gitu ya. Tapi untuk keperluan penyiraman tanaman tentu akan menggunakan air sungai nanti. Sungai karena dekat, yang tersedia di situ sungai, kita manfaatkan air sungai. Terus saya mau bikin ini ya, tempat pengomposan ya, untuk penanganan sampah organik. Saya mau bikin yang pertama ada pawuhan, yaitu lubang yang itu sudah dipraktikkan mbah-mbah dulu, yaitu lubang sekitar 1 kali 1 kali 1 meter untuk menampung sampah organik di situ, biar jadi kompos dengan sendirinya tanpa dikasih apa-apa, udah alami gitu aja. Itu satu. Yang kedua mau bikin lingkaran pisang atau banana circle juga. Banana circle ya fungsinya sama, untuk membuang sampah organik, untuk biar jadi kompos di sekitar rumpun pisang itu. Tuh, tadi yang pertama adalah bikin rice bed ya. Terus untuk tanaman yang di sana, yang pokoknya tanaman apapun yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang utamanya itu. Yang utama lagi adalah tanaman spesifik lagi adalah tanaman pangan yang utama. Terus itu untuk rice bed, terus kemudian bikin rendaman bambu, bikin kolam resapan,
terus bikin gubuk, terus bikin kandang ayam, terus yang ingat baru itu. Kayaknya ada lagi tapi lupa ya, nggak tak lihat catatan saya. Itu dulu. Terus nanti fungsinya untuk eksperimen, untuk tempat saya belajar, terus untuk bikin konten juga nanti, biar apa yang saya lakukan di sana bisa saya sampaikan, dipublish, nanti teman-teman bisa mengoreksi kalau saya keliru dalam mempraktikkan apa di sana, biar saya bisa lebih mudah belajar. Terus kalau teman-teman mau belajar, oke, nggak nunggu sempurna, saya nanti nggak akan membuka itu untuk teman-teman kalau mau datang nggak harus sempurna dulu lah baru saya buka, nggak, udah nanti silakan kalau mau datang, saya sambil berproses apa yang ada di sana, silakan kalau mau dilihat, mau ditanya ini apa, mau diarahkan bagaimana, saya terima kasih gitu ya, untuk belajar. Dan terus untuk kedepannya nanti kalau mungkin sudah layak gitu ya, saya mau bikin goalnya nanti ya itu bisa untuk bisa menghasilkan dari apa yang ditanam di sana, nanti menghasilkan bahan pangan, obat-obatan, dan juga produk bambu tadi dan sebagainya, itu yang bisa punya nilai ekonomi ya, bisa digunakan untuk ditukar dengan uang, dan uang itu bisa ditukar untuk kebutuhan yang lain yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Terus juga saya mau bikin di sana nanti sebagai tempat wisata edukasi yang profit oriented juga, karena kita butuh hidup dan butuh berjuang terus menerus agar perjuangan berlanjut. Kita membutuhkan asupan energi berupa dana juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa kita cukupi dari kebun itu, misalnya kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi, kebutuhan ini bikin konten untuk berkomunikasi dan sebagainya, kita nggak bisa menghasilkan di kebun ini, HP harus beli, kuota harus beli kan gitu. Jadi untuk kita wirawiri bertransportasi juga yang jarak jauh, yang juga membutuhkan biaya kan untuk beli bensin dan sebagainya. Ketika kita mau belajar ke tempat, ke bersilaturahmi, belajar ke tempat-tempat para guru-guru juga kita membutuhkan biaya. Ketika saya mau mendidik anak saya, untuk mengajak anak saya untuk berguru kepada orang-orang yang inspiratif, nanti juga membutuhkan biaya. Makanya saya menggunakan lahan itu akan menggunakan lahan itu sebagai sumber penghasilan, dan nanti saya akan berfokus sana menjadi kantor saya, menjadi tempat kerja, pusat tempat kerja saya, dan juga pusat belajar saya. Dan semoga di sana nanti saya bisa lebih memiliki arti ya, bisa berbagi dalam bentuk berbagai hal, mungkin bentuk ya informasi, berbagi ilmu, dan juga menerima ilmu, dan juga berbagi apa yang bisa dipetik dari sana lah, sayuran atau apa, bisa dimakan bareng-bareng sama teman-teman yang datang. Kita ngobrol-ngobrol, berdiskusi di sana. Kalau pas nggak terlalu panas dan nggak hujan, kita bisa ngobrol di luar ruangan. Nanti saya ada di bayangan saya, nanti ada batu-batu yang bisa buat tempat duduk, terus ada mejanya dari batu begitu, terus bisa di bawah pohon, terus ada nanti lapangan rumput kecil. Terus kalau nggak gitu, kalau pas cuacanya kurang mendukung untuk di luar ruangan, ya nanti di gubuk itu nanti bisa kita ngobrol-ngobrol itu kan. Terus untuk kedepannya lagi, saya berharap nanti dari hasil dari situ itu bisa mengumpulkan uang untuk bisa dibelikan lahan yang lebih luas lagi. Dan saya nanti, pikiran saya adalah mau bikin lahan konservasi, yaitu mau saya tanami, selain tanami bambu dan juga tanami pohon lerak juga untuk menghasilkan lerak, saya mau tanami aneka pohon-pohon ficus untuk menjaga
untuk melestarikan sumber air yang ada di sana nanti. Karena ya lambat laun sana pergerakannya seperti di tempat-tempat lain juga, dari desa mengkota. Jadi orang berlomba-lomba untuk bikin bangunan untuk menutup tanah, menghalangi air hujan merasap ke dalam tanah. Jadi akhirnya nanti juga air ini akan sedikit, dan anak cucu cicit saya nanti bagaimana nasibnya kita nggak ngerti. Makanya saya harus berusaha untuk kalau yang lain menuju ke modernitas, saya tak berbalik arah. Saya menuju ke primitif aja lah. Nggak apa-apa, saya mengalah aja. Saya mau bikin hutan fikes nanti, saya cita-cita saya. Semoga sebelum usia saya sampai pada batas waktunya, semoga itu terwujud dulu, dan anak cucu saya nanti semoga akan melanjutkan perjuangan saya untuk saling berpelukan dengan lingkungan, berpelukan dengan bumi ini lestari, penuh berkah untuk siapapun yang ada di alam ini. Gitu teman-teman. Terima kasih, mohon doanya, semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua. Terima kasih.